Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan kitab suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Nah, hari ini yuk kita bahas sesuatu yang kayaknya kita semua hadapi deh setiap hari, yaitu godaan untuk menghakimi. Coba deh, pernah nggak sih Anda lagi asyik scroll media sosial, terus wus, dalam sekejap jari-jari itu udah gatel aja pengen ngetik komentar pedas. Kayaknya kita semua pernah ya di posisi itu. Gampang banget gitu loh, lihat sepotong info, terus langsung aja judge. Tapi kita pernah berhenti sejenak nggak sih buat mikirin siapa ya orang di seberang layar sana? Nah, ini dia yang sering banget kita lupain. Di balik setiap akun, di balik setiap postingan, itu ada manusia beneran. Manusia yang ya bisa salah, bisa jatuh, yang bisa ngerasain penyesalan mendalam, dan yang sama kayak kita, pengen banget dikasih kesempatan kedua. Dunia digital kita ini nyambungnya ke hati yang nyata loh. Penting banget buat kita ingat itu. Nah, Injil hari ini yang dari Lukas itu seolah-olah ngasih kita obat penawar yang ampuh banget buat budaya saling menghakimi ini. Kerennya, Yesus tuh nggak ngasih kita teori yang ribet-ribet. Malah sebaliknya, dia ngasih kita gambaran yang jelas banget, yang membumi tentang betapa murah hatinya dan lapangnya hati Allah. Coba deh kita bayangin ya, seorang pedagang gandum yang jujur di pasar zaman dulu. Waktu dia nakar gandum buat kita, dia tuh nggak cuma ngisi sampai pas di bibir takaran. Oh nggak gitu, dia bakal teken ke bawah, terus dipadatkan, diguncang-guncang lagi biar nggak ada ruang kosong. Udah gitu dia isi lagi, sampai melimpah ruah, tumpah ke pangkuan kita. Nah kayak gitu tuh kata Yesus, takaran belas kasih Tuhan buat kita. Sama sekali nggak pelit kan? Jadi, di sini kita lihat ada perbedaan yang tajam banget ya. Cara dunia menakar itu ya dengan menghakimi dan menyalahkan, tapi cara Allah, wah beda jauh. Dia menakar dengan mengampuni dan memberi. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua. Hari ini, takaran mana yang mau kita pakai dalam hidup kita? Oke, jadi gimana nih caranya kita menerapkan prinsip seindah ini dalam kehidupan kita yang ya tahu sendirilah kadang berantakan dan sangat nyata. Ini bukan cuma sekedar ide bagus loh, ini tuh panggilan untuk bertindak. Yuk kita lihat bareng-bareng gimana sih belas kasih itu bisa benar-benar mengubah kita. Kekudusan yang sejati itu ternyata bukan soal jadi orang yang sempurna tanpa celah. Sama sekali bukan. Tapi tentang punya hati yang mau terus belajar, terus bertumbuh dalam belas kasih. Seperti yang sering banget diingatkan sama Paus Fransiskus, belas kasih itu bukan kelemahan loh. Justru sebaliknya, itu adalah kekuatan sejati. Kekuatan cinta yang bisa mengubah dunia. Dan dimulainya ya dari diri kita sendiri. Nah, ini ada satu pembedaan yang penting banget untuk kita pahami. Ajaran gereja itu bilang begini, kita boleh, bahkan kadang-kadang harus, menyebut sebuah tindakan yang salah itu ya sebagai dosa. Boleh. Tapi, kita sama sekali nggak punya hak untuk menghakimi martabat atau keselamatan jiwa orang itu. Stop di situ. Kenapa? Karena itu urusannya Tuhan, bukan kita. Tugas kita adalah jadi pipanya kasih dan pengampunan Tuhan di dunia ini. Apalagi nih di masa Prapaskah ini kita diajak untuk coba puasa yang sedikit beda. Puasa yang lebih dari sekedar nggak makan atau minum. Kita dipanggil untuk berpuasa dari kebiasaan-kebiasaan yang ya merusak hubungan kita dengan sesama sehari-hari. Gimana kalau puasa kita kali ini kita coba puasa dari gosip? Atau coba deh tahan lidah buat gak ngomongin jeleknya orang lain. Atau tahan jari-jari kita biar gak ngetik komentar yang nyakitin di medsos. Coba bayangin, kita ganti prasangka dengan rasa ingin tahu yang tulus, kita ganti dendam dengan pengampunan yang benar-benar dari hati. Nah, ini baru namanya praktik belas kasih yang nyata. Sebab begini, ada hubungan yang langsung dan kuat banget. Kemurahan hati yang kita kasih ke orang lain itu ngambung banget sama belas kasih yang bakal kita terima. Ini prinsip ilahi loh. Waktu kita milih untuk memberi pengampunan yang berlimpah, kita itu sebenarnya lagi buka pintu lebar-lebar untuk menerima belas kasih Allah yang juga melimpah ruah. Pada akhirnya teman-teman, yuk kita pegang teguh harapan ini. Di tengah dunia yang kayaknya gampang banget menghakimi, Injil justru menawarkan kebenaran yang membebaskan. Bahwa belas kasihan itu pada akhirnya akan menang atas penghakiman. Mari kita jadikan ini kebiasaan kita ya. Bukan cuma selama Prapaskah, tapi setiap hari. Jadi, pertanyaannya kembali lagi, takaran apa yang akan Anda pilih untuk digunakan hari ini? Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.